kita ketemu dengan beliau, salah satu tokoh yang terkenal dari tradisi Islam, di mana beliau ini sangat terkenal sekali di masyarakat. Namanya itu Imam Al-Mawardi. Kalau nama lengkapnya itu adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Nah, mari kita jelajahi pemikiran-pemikiran beliau tentang kepemimpinan. Nah, mungkin dari situ nanti kita akan temukan ibroh-ibroh, hikmah-hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beliau ini hidup pada tahun 972 Masehi dan meninggalnya itu sekitar tahun 1058 Masehi. Nah, beliau ini merupakan ahli hukum Islam, ahli politik, juga ahli filsafat, dan juga ahli etika. Nah, beliau dulu pernah menjabat sebagai hakim di daerah Iran waktu zaman Abbasiyah. Karya-karya beliau itu banyak sekali dan terkenal semua. Salah satu yang perlu kita ketahui yang terkenal itu adalah kitab yang berjudul Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Isinya itu luar biasa sekali, yang membahas seluk-beluk tentang pemerintahan. Nah, yang akan kita bahas saat ini sedikit pembahasan, yaitu dari kitab yang lain, kitab beliau yang lain yang judulnya Nasihatul Muluk, nasihat-nasihat bagi seorang pemimpin. Nah, mari kita jelajahi pemikiran-pemikiran beliau, bagaimana pandangan beliau mengenai seorang pemimpin yang baik. Kita jelajahi pandangan beliau tentang kepemimpinan. Menurut Imam Al-Mawardi itu, kita mulai pertama dari sendi utama pemerintahan. Itu katanya beliau, sendi utama pemerintahan itu terbagi menjadi 6 macam. Yaitu yang pertama, agama yang dihayati. Yang kedua adalah penguasa yang karismatik dan teladan. Yang ketiga, keadilan yang menyeluruh. Yang keempat, keamanan yang merata. Yang kelima, harapan kelangsungan hidup. Dan yang keenam itu kesuburan tanah, yang nanti berhubungan dengan kemakmuran rakyat. Dimulai dari yang pertama, itu katanya Al-Mawardi, sendi utama pemerintahan itu yang menjadi puncak, yang menjadi poin penting di sini. Yang pertama adalah agama yang dihayati. Nah, ini sangat penting sekali dalam pemerintahan tata negara. Jadi ketika orang itu ingin menjadi pemimpin yang baik, jadi harus menghayati agama dulu. Agama ini nantinya diperlukan sebagai media pengendali hawa nafsu manusia dan pengawas yang melekat atas hati nurani manusia. Nah, ketika seorang itu ingin menjadi seorang pemimpin, di sini agama menjadi faktor yang sangat penting sekali untuk diperhatikan. Kalau kemampuan seseorang itu dalam hal memahami agama, menghayati agama itu kurang, maka ketika itu nantinya diangkat menjadi seorang pemimpin, itu akan menjadi bahaya sekali bagi masyarakatnya. Mungkin di situ nanti ada kejahatan-kejahatan yang akan merugikan masyarakat dalam jumlah besar. Nah, makanya di sini Imam Al-Mawardi sangat menekankan sekali, yang pertama itu harus bisa menghayati agama. Nah, nanti ketika orang sudah mampu menghayati agamanya, nanti yang kedua ini akan lahir penguasa yang karismatik dan teladan, katanya beliau. Jadi urutannya yang pertama agama yang dihayati, terus dari situ nanti lahir penguasa yang karismatik dan teladan. Nah,
Katanya beliau, untuk menjadi penguasa yang karismatik dan teladan harus melakukan 4 hal atau harus mencakup 4 hal di sini, yaitu yang pertama harus bisa mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda dari sudut pandang masyarakatnya. Terus yang kedua harus mampu membina negara untuk mencapai tujuan yang luhur di sini. Terus yang ketiga menjaga agama agar dihayati serta diamalkan. Terus yang keempat melindungi rakyat dan kehormatan negara. Nah, disinilah menurut beliau untuk menjadi pemimpin yang karismatik dan teladan. Nah, yang selanjutnya ketika seseorang sudah mampu mencakup 4 aspek atau 4 yang harus dipenuhi tadi, lah disitulah nanti yang ketiga keadilan akan tercapai. Keadilan yang secara menyeluruh, dimana ketika seseorang itu sudah mampu menjadi penguasa yang karismatik, lah nanti di situ keadilan akan tercipta di situ. Lah nanti ketika keadilan sudah tercipta, yang selanjutnya keamanan juga akan merata. Nah, problemnya yang terjadi hari ini ketika banyak di sebagian negara-negara besar, sebagian pemimpin kita, banyak keamanan itu atau banyak orang itu tidak merasa aman. Karena apa? Ya tadi, keadilan itu belum tercapai secara menyeluruh. Mungkin karena faktor yang pertama tadi, belum menghayati agama, lalu belum bisa menjadi penguasa yang karismatik. Lah dampaknya apa? Akan terjadi ketidakadilan. Ketika terjadi ketidakadilan, maka keamanan bagi masyarakat juga akan terancam di situ. Nah, katanya Imam Al-Mawardi, untuk mewujudkan keamanan yang merata, ya harus mewujudkan keadilan. Nah, urut-urutannya seperti itu. Lah, ketika nanti keamanan itu sudah merata, barulah muncul harapan-harapan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Jadi ketika orang sudah merasa aman dalam sebuah pemerintahan, maka disitulah muncul harapan-harapan, muncul keinginan-keinginan. Lah ketika harapan nanti itu terpenuhi, lah nanti akan menimbulkan kesuburan atau kemakmuran, kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, itulah sosok pemimpin yang baik menurut Imam Al-Mawardi. Ada 6 macam tadi. Yang pertama, agama yang dihayati. Pemimpin yang baik harus mampu menghayati agama. Yang kedua, penguasa yang karismatik dan teladan nanti akan melahirkan keadilan yang menyeluruh, terus keamanan yang merata, lalu muncul harapan-harapan hidup bagi masyarakat, lalu disitulah tercipta sebuah kemakmuran dan kesejahteraan secara bersama. Nah, terus ini ada salah satu nasihat dari Imam Al-Mawardi untuk pemimpin. Katanya beliau, para pemimpin itu adalah manusia yang paling tepat untuk diberi nasihat dan paling berhak untuk mendapatkan petuah, karena dalam kebaikan mereka terdapat kebaikan rakyat juga, dan kerusakan mereka adalah kerusakan semesta. Nah, ini dari kata-kata beliau kita mendapatkan sebuah pelajaran. Katanya Imam Al-Mawardi, kalau kita ingin jadi pemimpin, itu jangan anti nasihat. Jadi bahkan katanya beliau itu harus banyak-banyak mencari nasihat untuk bahan introspeksi diri. Karena menjadi seorang pemimpin itu menanggung beban yang sangat berat dan tanggung jawab. Untuk itulah harus siap menerima nasihat. Jangan lantas ketika ada rakyat yang memberi nasihat, lalu pemimpin itu anti nasihat. Nah, ketika muncul keegoisan dalam
jiwa pemimpin, maka saat itulah tata pemerintahan akan rusak di situ. Katanya Imam Al-Mawardi, ya harus menerima nasihat, walaupun itu nanti toh ada kritik-kritik yang keras, ada cacian-cacian. Nah, sebenarnya kritik-kritik itu, nasihat-nasihat itu demi tujuan untuk membangun. Jadi jangan anti nasihat di situ. Harus menjadi pemimpin yang berwawasan luas, yang mampu menerima nasihat dan menerima masukan dari sudut pandang manapun. Jadi itulah katanya Imam Al-Mawardi untuk menjadi pemimpin yang ideal nantinya di tengah-tengah masyarakat.